Untuk jadi lebih baik setiap hari, kita harus mau terus belajar. Proses learning tidaklah hanya terjadi di zaman sekarang. Orang zaman batu pun harus terus belajar untuk berburu dan membuat alat-alat yang baru untuk membantu pekerjaan mereka. Mereka belajar agar mereka bisa survive. Dan demikian pula dengan kita. Kita harus terus belajar untuk bisa survive di dunia ini. Apalagi di zaman digital, dunia berkembang dengan sangat cepat, sehingga kita pun dituntut untuk dapat belajar dengan cepat. Inilah 5 tips agar kalian bisa mempelajari sesuatu dengan cepat, sehingga kalian bisa mengalahkan pesaing atau kompetitor-kompetitor kalian. Dan membuat teman-teman kalian juga bingung, kenapa lu bisa belajar dengan cepat banget? Oke, langsung aja kita masuk ke tips nomor 1. The 80-20 Rules. Hukum ini dibuat oleh Vilfredo Pareto yang berkata bahwa 80% hal yang kita hasilkan atau output kita berasal dari 20% hal yang kita kerjakan atau input. Hukum ini berlaku untuk hal lain. 80% kebahagiaan kita hanya ditentukan oleh 20% orang-orang terdekat kita. 80% keberhasilan sebuah bisnis ditentukan oleh 20% customer kita. Dan dalam mempelajari sesuatu, 80% hasil pembelajaran kita ditentukan oleh 20% metode belajar kita. Dalam mempelajari sesuatu, kita suka ngerasa bingung, harus mulai dari mana ya? Karena banyak sekali hal yang belum kita pahami. Akhirnya kita akan menunda-nunda dan menghabiskan waktu. Nah, untuk memulai, gunakanlah hukum 80-20 ini untuk mengatasi kebingungan itu. Fokuslah pada satu atau dua hal saja yang akan membantumu mengerti 80% dari sesuatu yang kamu mau pelajari. Misalnya, kamu mau belajar main gitar. Daripada belajar strumming, fingerstyle, hammer-on, pull-off, dan lain-lain, fokus untuk berlatih kunci-kunci dasar dan transisi-transisinya dulu. Hal ini memberikanmu 80% hasil hanya dengan fokus pada 20% hal yang paling krusial atau penting. Lalu lanjut ke tips nomor 2. Belajar untuk fokus dan gunakan teknik Pomodoro. Untuk mempelajari sesuatu, kita harus belajar bagaimana cara untuk memfokuskan perhatian dan atensi kita kepada sesuatu. Di zaman sekarang, fokus bukanlah hal yang mudah dengan adanya HP di sampingmu. Animolive punya video untuk membantu kalian belajar untuk lebih fokus. Dan salah satu tips untuk fokus adalah dengan menggunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini mewajibkan kita untuk mematikan seluruh distraksi eksternal dan fokus secara penuh terhadap sebuah pekerjaan dalam waktu yang singkat. Teknik Pomodoro ini adalah teknik belajar di mana kita melakukan sesuatu dengan penuh fokus dan tanpa distraksi selama 20-25 menit. Lalu setelahnya, kita boleh beristirahat selama 5 menit. Gunakan ini untuk belajar apapun. Misalnya, mau belajar coding, belajarlah selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Lakukan ini sebanyak 12 sesi dan setiap 4 sesi istirahatlah selama 30 menit. Percayalah, dalam waktu sekitar 4 bulan saja, kalian udah jago coding. Nggak percaya? Coba aja sendiri. Lalu tips nomor 3, learn by doing. Jangan cuma baca teorinya, tapi lakukanlah sesuatu. Penelitian menunjukkan kalau manusia mempelajari 10% dari membaca, 20% dari mendengar dan melihat, 50% dari demonstrasi, 70% dari berlatih, dan 90% dari menggunakan hal yang mereka pelajari untuk sesuatu yang lain. Di saat kalian mencoba untuk belajar bermain futsal, belajar naik sepeda, atau berenang, nonton video tutorial aja nggak cukup. Cara paling cepat adalah untuk belajar dengan melakukannya langsung dan mendapatkan pengalaman dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Lalu tips nomor 4, jadilah gigih. Seth Godin, seorang blogger dan entrepreneur sukses, pernah berbicara mengenai konsep The Dip. Intinya, banyak sekali orang yang berhenti atau menyerah sesaat sebelum mereka sukses. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menyerah di tengah-tengah. Di antaranya, merasa kehabisan waktu, kehabisan uang, takut, kurang serius, dan rasa bosan. Jadi, menurut Seth Godin, dalam tahap kita belajar, pertama, kita memasuki fase honeymoon, di mana kita merasa kalau kita benar-benar hebat dan hal baru yang kita pelajari membuat kita merasa bangga sama diri sendiri. Lalu kita mulai memasuki fase the deep, di mana ternyata hal tersebut nggak bikin kita senang lagi. Disinilah biasanya orang-orang memutuskan untuk menyerah atau berhenti. Dengan mengetahui grafik ini, kita akan menjadi lebih siap pada saat kita mengalami the deep dalam proses pembelajaran kita, karena kita tahu bahwa the deep ini ada dan hanya sementara saja. Lalu tips yang terakhir adalah tidur cukup. Tidur memiliki peran yang besar dalam proses pembelajaran. Pernah nggak sih kalian coba belajar sesuatu secara terus-menerus, tapi nggak masuk-masuk otak?
Dan setelah bangun tidur, semua hal tersebut jadi terasa lebih mudah. Nah, para ilmuwan memiliki sebuah teori bernama Brain Plasticity Theory, di mana otak kita akan terus-menerus mengubah bentuk dan strukturnya. Nah, perubahan ini terjadi di saat kita tidur. Jadi kalau kita kurang tidur, otak kita tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Tidur cukup membuat kita lebih mudah untuk menghafalkan dan mengerti sesuatu yang baru. Oke, jadi kesimpulannya, pertama gunakanlah the 80-20 rule untuk fokus pada hal yang benar-benar menjadi inti dari sesuatu yang mau kita pelajari. Lalu gunakan teknik Pomodoro dalam mempelajarinya dan fokus, hilangkan semua distraksi. Di dalam Pomodoro, perbanyaklah aktivitas, jangan hanya teori saja, learn by doing. Dalam prosesnya, kita harus selalu gigih. Bersiap-siaplah dengan fase the deep, di mana kebanyakan orang akan mulai berpikir untuk menyerah. Dan terakhir, tidurlah dengan cukup untuk memaksimalkan semua usaha yang sudah kita lakukan. Thank you guys for watching. Stay healthy and stay productive.